KNY. Siapa di sini antara kalian semua yang udah nonton film atau movie Kimetsu no Yaiba Infinite Castle Part 1? Coba tunjuk tangan. Best moment dan juga best karakter menurut lu siapa? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, by the way, gue udah nonton di hari Sabtu bareng anak-anak Linson. Thanks to admin Yami yang udah ngajakin gue buat nonton bareng. Terus kemudian gue juga nonton bareng anak-anak kayak misalkan Alfahri gitu ya. Terus habis itu beberapa cosplayer gitu, beberapa influencer dari Instagram, dan bahkan ada ngelantur juga, ngelantur film. Cuman karena gue belum kenal jadi gue gak bisa cipika-cipiki. Yang jelas gue udah nonton di hari Sabtu dan gue bisa bilang kalau misalkan filmnya bagus. Orang-orang udah berang review. Banyak dari mereka yang bilang kalau misalnya ini film biasa-biasa aja. Ada yang bilang kayak ini jelek karena kebanyakan flashback. Bahkan gak sedikit juga ada yang bilang kalau misalnya ini film bagus banget visualnya dan juga scoringnya bener-bener ngegendong gitu ya. Kalau misalkan review dari gue ini mungkin agak sedikit berbeda di antara yang lain gitu ya. Kalau misalnya orang-orang ngelihat film ini dari visualnya, dari ceritanya dan segala macam, gue bakal nge-review film ini dari durasi filmnya. Kenapa begitu? Karena setiap kali gue nonton gitu ya, nonton film akhir-akhir ini gitu ya, apalagi film-film Marvel, film-film DC gitu ya, kebanyakan di antara mereka tuh filmnya cuma berdurasi 1 jam 50-an menit gitu. 2 jam kurang, kayak gak worth it nonton gitu. Tiba-tiba gue nonton KN dengan durasi 2 jam 30 atau bahkan lebih gitu, 2 jam 40 gitu. Kayak gue ngerasa kalau misalnya akhirnya gue beli tiket bioskop, bener-bener worth it banget karena gue bisa duduk di bioskop lebih dari 2 jam. Terakhir gue ngerasain ini waktu film The Batman-nya Robert Pattinson. Itu bagus banget gitu ya. Itu 3 jam filmnya, tapi gue gak ngerasain kalau itu lama banget anjir. Dan itu juga yang gue rasain di KNY, dimana durasinya lama, tapi gue gak ngerasa kalau misalnya itu tuh bener-bener ngedragging banget. Mungkin sebagian orang ngerasain gitu ya, karena basically jarang nonton KNY. Tapi untuk gue yang notabene nonton animenya juga gitu, dan gue selalu ngeliat tiap kali Tanjidor lawan iblis terus habis itu kalah, pasti langsung flashback dulu gitu. Ngebuat kita ngerasa empati sama iblis, padahal dia bakal tetap masuk neraka meskipun sebaik-baiknya dia dulu jadi manusia, men. Baik lagi, durasinya yang cukup panjang ngebuat gue worth it dan juga puas dalam nontonin ini. Review film dari durasi. Tapi di video ngopi ini gue gak bakal coba buat ngebahas tentang review movie KNY, karena udah banyak banget yang bahas. Bang Endo udah ngebahas, Halaman Tetangga udah ngebahas, terus habis itu anak-anak Facebook yang biasanya nge-share meme itu pada ngebahas. Ngelantur gue gak tau apakah udah ngebahas atau belum, cuma yang jelas katanya udah juga gitu ya. Nah, di video ngopi ini gue bakal coba buat ngebahas tentang dramanya. Oke, lo tau gak sih, ada bioskop di Thailand yang dia pasang spanduk KNY gitu ya, tapi tiba-tiba akhirnya di take down gara-gara dapet hujatan. Dan ini sedih banget gitu ya. Jadi mungkin sebagian dari rekan semua udah tahu spanduknya yang mana gitu. Jadi spanduknya yang ini. Oke, terus habis itu ada salah satu akun fanbase dari KNY ya, atau Demon Slayer, yang tiba-tiba nge-shout outin bilang kayak Demon Slayer movie poster in Thailand, terus habis itu pakai emot nangis. Terus habis itu kalau misalnya Triple Line banyak banget orang-orang yang mencemooh spanduk ini, sampai pada akhirnya spanduknya langsung dicopot. Abis spanduk dicopot akhirnya diganti tuh dari yang awalnya Tanjiro dan juga Gyo gitu ya, versi Thailand, akhirnya dirubah cuman tulisannya doang. Nah, drama ini bener-bener menarik banget karena ini jadi pusat perhatian gitu ya di Twitter. Bahkan ada satu akun Twitter yang nge-shout out dan juga nge-call out dari fanbase akun Demon Slayer, bilang kalau misalnya imagine devoting your entire life to an art from and signature style rooted in a local Thai culture, only for you art to go viral because people with big social media accounts mock it for love while chasing clicks. Oke, jadi dia nge-mention Demon Slayer Daily juga. Dan karena di shout out, akhirnya akun fanbase Demon Slayer Daily itu ngebuat klarifikasi gitu, nge-pin message di akun Twitternya. A 90-year-old artist Mr. Mukyong Han painted this beautiful poster for the Demon Slayer movie premiere in Thailand. Ini postingan sekaligus ngeklarifikasiin dan juga minta maaf gitu ya atas postingan yang sebelumnya yang udah dihapus langsung setelah banyak banget orang-orang yang ngomongin kalau misalnya poster ini jelek gitu ya. Dia bilang kalau misalnya the hand-painted poster is a signature feature of Coliseum Cineplex in the southern border province of Yala. He has been painting promotional poster for new film release for over 60 years. Jadi ini emang bukannya nggak ada duit gitu sampai pada akhirnya nggak bisa ngeprint poster original, tapi emang ini salah satu ciri khas dari teaternya gitu ya, dalam minta tolong ke artis lokal untuk ngegambarin setiap film yang bakal rilis gitu. Di sini dikasih tahu juga kalau misalkan in the rural parts of Thailand, hand-painted poster are maintained to preserve a decades-old art tradition representing cultural heritage rather than outdated technology. Iya, gue ngelihat spanduk ini gitu ya, jadi inget gambar-gambar komik-komik Petruk dulu aja waktu SD, gila. Meskipun emang kalau misalkan secara
mata orang-orang awam gitu, nggak sebagus visual yang dibuat sama Ufotable gitu ya. Tapi menurut gue ada seninya sendiri gitu loh. Lu nggak di sini ada Shinobu. Shinobunya udah kemakan sama ini nih, sama iblis nih. Maaf spoiler, maaf. Ya intinya ada 3 orang di sini. Terus kemudian selain ngasih klarifikasi, akun Demon Slayer Daily juga ngasih keterangan tambahan, bilang kalau misalnya sadly the movie theater took down the poster due to copyright from the official Demon Slayer company as reported by his granddaughter. Nah ini menariknya di sini. Ada perbedaan pendapat gitu ya. Kenapa pada akhirnya poster itu di take down? Orang-orang yakin ya kalau misalkan poster di take down gara-gara udah rame, udah viral, terus abis itu dibully di internet. Tapi akun Demon Slayer Daily itu ngasih tahu kalau misalkan poster ini justru di take down gara-gara copyright isu dari perusahaan besar. Dan ini itu dapat keterangannya dari akun Instagram dari cucu si penggambar spanduknya. Nah, tapi setelah dicari tahu juga sama beberapa orang-orang gitu ya yang emang ngelihat postingan komentarnya gitu ya. Banyak yang berpendapat kalau misalkan keterangan dari cucunya ini nggak memperlihatkan kalau misalkan spanduknya kena copyright gitu. Apalagi dia pakai emot sarkas, lope-lope, muka senyum gitu ya. Mungkin ada pesan lain di balik itu semua. Kalau misalkan kita pakai fitur Google Translate, lu juga bisa tahu apa yang diomongin sama cucu dari yang penggambarnya. Kami baru saja berbicara di telepon. Dia bilang alasan penghapusan karena perusahaan besar. Terima kasih semuanya, sungguh setelah membacanya saya turut senang Anda bisa mengikuti gambarnya dan menggambar cerita selanjutnya. Gak ada tulisan copyright gitu, tapi diklaim kalau misalkan ini kena copyright isu. And for clarification, he is 6 years old, not 90 years old like everyone has been claiming. Terus kemudian akhirnya orang-orang tetap pada komentar kalau misalkan ya kayaknya emang beneran di take down gara-gara banyak banget yang ngebully gitu, bukan karena kena copyright. Soalnya emang aneh aja sih, kayak udah ada movie theaters yang udah dapat license untuk menayangkan filmnya, tapi nggak bisa buat perjanjian kalau misalkan spanduknya itu bener-bener bekerja sama dengan artis yang ada di sana, terus habis tiba-tiba di take down gara-gara kena copyright. Gue rasa nggak kayak gitu deh cara mainnya, iya nggak sih? Cuman ya balik lagi itu opini liar gue. Kita bisa lihat kolom komentarnya. I don't see any words in the pictures that say it's because of copyright reason too. She didn't say that the picture had been taken down because of copyright issue. She said that the main agency, probably referring to Japan, ordered it to be taken down. Don't try to deflect the blame. Ya, jadi ini dramanya masih berlanjut gitu ya. Saya klarifikasi dibuat tanggal 19 Agustus. Sementara akun Twitter yang pada nge-call out kalau misalnya ini salah satu akun besar fanbase dari DNY, harusnya bertanggung jawab atas ya apa yang dilakuin sampai pada akhirnya spanduk legendaris ini di take down. Menurut lo kayak gimana? Apakah ini beneran salah copyright atau ini salah akun besar yang nge-call out pada akhirnya kena hujat gitu ya spanduknya terus habis itu di take down? Saya akan tulis di kolom komentar. Kita bakal lanjut buat ngelihat gimana respon dari orang-orang. I still don't understand what's wrong with it. It looks so fine to me. The damage is real. Hand painting for cinema is very rare and poor art. Betul. People should not mock it. Has the big convey their apology about it. Gue rasa nih ya, menurut gue nih kalau misalnya pada akhirnya spanduk di take down itu salah satu keputusan yang keliru sih, karena menurut gue orang-orang udah pada langsung ngelihat kan, dan justru makin penasaran lagi gak sih kalau misalkan damage controlnya bisa diatur dengan baik gitu. Anjay, butuh arahan dari admin Yami nih sepertinya nih, anjir, buat tim marketing. Gila loh, dari yang awalnya dihujat jadi respect gitu lah, gila. Orang-orang jadi malah penasaran sama ini ditayanginnya di mana anjir, sampai pada akhirnya mungkin bakalan mempengaruhi pendapatan dari si pihak bioskop gitu loh kalau misalkan emang responnya ditanggapi dengan benar gitu. No offense to the old man, but I think he should drown it in his own style rather than trying to mimic the anime. And all theater in Indonesia does it with JJK. And it went viral with many compliments because its olden style fit perfectly with the movie and local culture. Oke, ya jadi di Indonesia juga ada yang kayak gini. Gua nggak tahu di mana gitu ya. Gua harus nanya dulu. Cuma yang jelas kalau misalnya gua search di Google Lens, harusnya kita bakal tahu ini ada di bioskop mana. Oke, ini dari Tribun. Oh, ini bioskop di Purwokerto. Poster film anime Jujutsu Kaisen 0 versi lukisan tradisional. Anjay. Uniknya bioskop Purwokerto Jawa Tengah tampilkan poster film anime Jujutsu Kaisen 0 versi lukisan tradisional aura dukun berase. Semua bioskop tentu menampilkan promosi penayangan film anime tersebut. Ada yang unik dari poster promosi yang dilakukan oleh salah satu bioskop di Indonesia. Bioskop itu ada di Purwokerto, Jawa Tengah, yakni Raja Wali Cinema. Ini sebenarnya sarannya valid sih. Ya emang kalau misalnya pada akhirnya artis itu punya style sendiri,
kayaknya alangkah baiknya kalau misalkan style itu nggak benar-benar trying to be ufotable gitu ya, tapi emang punya ciri khasnya gitu loh. Tapi nggak bisa disalahin juga kalau misalnya pada akhirnya emang mencoba untuk seakurat mungkin gitu ya. Gue yakin meskipun artis itu udah coba buat ngegambar real berdasarkan reference, dia pasti menyelipkan referensi dari art stylenya sendiri. Ini agak lucu sih. Soalnya gue penasaran kelanjutannya kayak gimana. Cuman kayaknya udah gak harus terlalu didalamin lagi karena udah selesai, mas saya udah minta maaf juga kan. Cuman emang orang-orang masih pada gak serak sih karena ngelihat klarifikasinya yang trying to be shifting blames gitu. Mencoba untuk mengalihkan siapa yang harus dihujat gitu ya. Yang awalnya emang harus tanggung jawabnya dia, terus habis itu dialahin karena emang copyright gitu loh. Kita nggak tahu alasan sebenarnya kayak gimana spanduk ini di take down. Tapi yang jelas itu aja mungkin serba-serbi KN-nya Infinite Castle yang bisa gue kasih tahu ke lu semua. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja dari gue. Terima kasih banyak. Ya, kalau misalnya kalian suka jangan buat like. Kalau misalnya buat kalian semua yang belum subscribe jangan buat subscribe. Thank you banget poin hype-nya. Mantap. Sampai jumpa lagi next video. Bye bye.